Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas salah satu saham yang sudah saya pegang dan saya prediksi akan booming di beberapa tahun ke depan. Saham tersebut adalah saham Prodia atau dengan ticker PRDA. Nah, judul dari video ini adalah ada apa dengan Prodia. Kenapa? Karena harga sahamnya sudah anjlok 70% sejak 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Pengen tahu bagaimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, oke? Oke, langsung saja kita lihat di screen ya. Jadi saham Prodia ini tickernya PRDA ya. Ini sempat booming dan menyentuh harga 9.000 di sekitar tahun 2022 awal atau 2021 akhir. Ini ketika waktu itu ada pandemi ya. Ketika pandemi permintaan laboratorium meningkat drastis dan saham yang diuntungkan atau perusahaan yang diuntungkan ya Prodia ini salah satunya. Dari sekitar harga sahamnya mungkin sekitar 2.000-an seperti yang sekarang ini sampai ke 9.000-an sampai ke 10.000, berarti sudah mungkin naik 300% ya. Nah, ketika pandemi berakhir, kemudian kewajiban tes swab atau tes antigen COVID berakhir, maka terjadi penurunan pendapatan dari Prodia dan penurunannya cukup drastis ya. Pendapatannya dari 622 miliar itu kemudian turun sampai ke 270 miliar di tahun 2024 kemarin. Sebenarnya 270 miliar ini sudah naik kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum pandemi ya. Tapi ya market nggak mau tahu kalau harga saham, kalau laba bersih naik, harga naik, laba bersih turun, harga saham juga turun. Nah, ini overview dari Prodia ya. Dia merupakan sektor jasa kesehatan ya. Kemudian usahanya pemeriksaan laboratorium dan sekarang sudah mulai merambah produksi reagen atau alkes. Reagen itu adalah bahan kimia ya, bahan kimia yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, saham beredar dari Prodia ini sekitar 937 lembar, jadi jumlah lembar sahamnya itu tidak terlalu banyak ya. Market cap-nya saat ini di 2,6 triliun di harga Rp2.800 per lembar saham di saat video ini dibuat. Profil kesehatan dari saham ini mengacu data kuartal 1 2025 ya. Jadi pairnya ini saya menggunakan TTM ya, trailing 12 month, artinya data Q1 2025 ditambah Q2, Q3, Q4 tahun sebelumnya. Pairnya sendiri ada di 11, PBV-nya ada di 1,05. Jadi cukup murah di saham-saham di sektornya. Ya, kalau sektor kesehatan rumah sakit rata-rata PBV-nya sudah di atas 2, pairnya di atas 20. Nah, DER-nya ini dia cuma 2,1%. Jadi debt to equity ratio-nya sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena ya equity-nya besar dan hutangnya itu ya cuma 53 miliar ya. Untuk size dia dengan kas yang 475 miliar ini sebenarnya hutang segitu tidak ada apa-apanya, bisa aja dilunasi ya. Tapi kan namanya laporan keuangan kan biasanya memang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya habis ngambil utang kemudian pembukuan ya otomatis tercatat. Nah, profil kinerja di tahun 2024 dan 2025 itu sebenarnya kurang bagus ya. Padahal secara revenue pendapatan kotornya itu naik, tapi laba bersihnya turun. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa kok bisa laba bersihnya turun. Nah, untuk yang kemarin baru membagi dividen ya dengan dividen per share sekitar 172 lembar, 172 rupiah per lembar atau DPR 60% dari IPS yang sekitar 270. Nah, untuk yang 2025 ini prediksi saya kurang lebih IPS-nya ya 250. Kalau membagi 60% ya berarti dividennya tidak jauh-jauh dari 150 per lembar. Ya, ini prediksi saya. Bisa lebih, bisa kurang, kita nggak tahu. Nah, ada sentimen negatif ya yang berupa penurunan laba bersih seperti yang sudah saya bilang tadi, karena ada
beban-beban yang meningkat, sekaligus memang mungkin daya beli masyarakat memang lagi turun ya di ekonomi, in this economy ya, daya beli masyarakat memang lagi turun. Tapi Prodia sendiri memiliki beberapa sentimen positif. Yang pertama, sekarang emiten sedang buyback saham sebesar 200 miliar. Artinya perusahaan merasa harga saham mereka sudah cukup murah atau terlalu murah, makanya mereka memutuskan buyback. Dan mungkin juga ada alasan-alasan lain yang kita tidak tahu. Selanjutnya, sentimen positif adalah belanja kesehatan yang saat ini masih minim ya. Bayangkan jika semakin mendatang semakin besar. Yang terakhir adalah Prodia ini merupakan leader di penelitian stem cell. Dan beberapa waktu terakhir ini ada kabar-kabar terkait akuisisi di usaha stem cell. Nah, ini laporan laba rugi ya, laporan laba rugi di tahun 2025 Q1 ini saya akan menunjukkan di mana bagian yang menunjukkan kenapa kok laba bersihnya turun. Jadi bisa dilihat di sini ya, laba brutonya sebenarnya pendapatan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun Q1 tahun kemarin. Namun beban, terutama beban usaha ya, beban usaha dan beban lain-lainnya ini yang meningkat. Kenapa? Karena ada peningkatan beban di digitalisasi. Jadi Prodia ini sedang mengembangkan aplikasi U-Health, karena menggunakan aplikasi ini semacam marketplace untuk pemeriksaan, untuk order pemeriksaan kesehatan. Nah, sebelumnya mereka sudah punya website ya, prodia.co.id untuk order, tapi kemudian mereka merubah, membranding dengan aplikasi U-Health. Dan aplikasi inilah yang menjadi beban, karena ada penyusutan amortisasi ya. Jadi mereka mengeluarkan uang untuk belanja modal. Nah, belanja modalnya ini dibebankan menjadi pengurang laba, jadi masuk di beban keuangan dan beban pendapatan lainnya. Nah, jadi tapi ini kemungkinan bersifat sementara ya, bersifat sementara ketika aplikasinya sudah selesai 100% dan tidak ada penambahan modal terhadap pengembangan aplikasi tersebut. Nah, jika beban digitalisasi ini hilang, maka pendapatannya akan kembali lebih bagus ya. Nah, ini jadi beberapa hari yang lalu, awal Juli ini muncul beberapa berita di platform media sosial dan platform berita online bahwa Prodia mengakuisisi ProStem. ProStem ini perusahaan produksi stem cells, sebenarnya milik Prodia juga. Jadi bukan Prodia yang lab, tapi induk usaha dari Prodia. Jadi PRDA ini kan fokusnya di pemeriksaan lab ya. Dia memiliki induk yang namanya Prodia Widya Usaha gitu. Nah, induknya dia itu memiliki anak usaha lain berupa ProStem. Ya, jadi ibaratnya sama ProStem dan PRDA ini saudara kandung. Tapi kemudian PRDA membeli saham ProStem dari induknya itu sekitar 30% atau sekitar 30-an miliar ya. Dan ini digadang-gadang akan menambahkan revenue ya kurang lebih 2,3 miliar sampai 10 miliar untuk 5 tahun ke depan ya. Ini adalah salah satu sentimen yang positif yang dimiliki oleh Prodia. Bayangkan kalau misalnya bisnis atau terapi stem cell itu sudah berkembang lebih besar lagi, maka pendapatannya juga diprediksi akan meningkat. Selain itu, Prodia juga memutuskan buyback saham. Per 11 Juli laporannya sudah terpakai separuh ya, sekitar 100 miliar dari anggaran 200 miliar yang sudah direncanakan. Jadi mungkin masih sampai akhir Juli atau awal Agustus ya. Ini yang mengapa yang menahan harga sahamnya tidak turun lebih dalam lagi ya. Nah, kesimpulannya prediksi saya laba bersih di tahun 2025 full year akan di angka 250-an ya. Saya mengacu pada TTM di aplikasi Stockbit ini.
Dividen 2025 ya kurang lebih 60% dari 250 ya sekitar 150. Maka ketika pembagian dividen atau pengumuman dividen tahun depan, jika market menghargai harga saham dengan dividen yield 4-5%, maka kurang lebih harganya akan berada di sekitar 3.000 sampai 3.750. Upside-nya ya mungkin sekitar 10% ya. 3.750 berarti naik sekitar 300 sampai 1.000. Ya mungkin sekitar 20% ya, plus minus 20% potensi upside dari harga sekarang 2.800 ya. Apakah akan sampai ke situ ya kita nggak tahu ya. Kalau marketnya lagi bagus, bullish, saya kira dividen yield 4-5% juga sudah lumayan. Tapi kalau marketnya lagi jelek seperti yang sekarang, bahkan bank sendiri dividennya sampai 10, dividen yieldnya sampai 10%. Ya kita nggak tahu nanti. Tapi ini namanya juga prediksi, disclaimer ya, saya tidak bisa memastikan yang terjadi di masa depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.